Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, baik ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Askar Ramadan. Hadir, Bu. Ahmad Akilawarta. Hadir, Bu. Dista. Hadir, Bu. Fatimah Al-Jahra. Hadir, Bu. Halimatus. Hadir. Kaila Repina Aulia. Hadir, Bu. Muhammad Atta Al-Parizi. Hadir, Bu. Muhammad Arif Padilah. Hadir. Muhammad Fajar. Hadir. Muhammad Febrian. Hadir, Bu. Rahlita. Hadir, Bu. Sarwani. Hadir, Bu. Siti Retma Eka Nengtias. Hadir. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi, maka kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Sarwani, silahkan maju ke depan untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman nafi'an. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan kembali duduk. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan materi yaitu penyimpangan sosial. Nah, kira-kira apa kalian ada yang tahu apa itu penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar? Tahu, Bu.
Ya, silakan Arif. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Arif Fadilah. Jadi penyimpangan sosial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu individu ataupun suatu kelompok tertentu, yang dimana tindakan mereka ini bertentangan dengan yang namanya nilai-nilai atau norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai atau norma masyarakat ini bisa disebut juga nilai atau norma agama, adat, kebiasaan, dan lain-lainnya. Nah, apabila mereka melanggar nilai-nilai tersebut, otomatis mereka telah melakukan yang namanya penyimpangan sosial itu. Iya, benar sekali. Jadi penyimpangan sosial adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, selain itu, apa kalian bisa menyebutkan contoh-contoh dari penyimpangan sosial? Ya, silakan. Oke, contoh dari penyimpangan sosial yang pertama ada LGBT, mencoret-coret dinding, merusak fasilitas umum atau vandalisme, serta melanggar peraturan lalu lintas, Ibu. Iya, benar sekali. Nah, jadi itu tadi beberapa contoh perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti LGBT, mencoret-coret dinding, vandalisme. Nah, mengenai vandalisme kita akan membahas vandalisme ini lebih dalam lagi. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami dampak, faktor, dan solusi penyimpangan sosial. Sekarang kalian akan Ibu putarkan sebuah video tentang vandalisme ya. Tolong disimak baik-baik dan nanti kita akan melakukan diskusi. Ya, setelah kalian menyimak video tadi, kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang perilaku tersebut? Bu. Ya, silahkan. Menurut saya, ketika saya melihat video tadi, perilaku tersebut sangat tidak terpuji karena perilaku tersebut sangat menyimpang, sangat merugikan orang lain karena merusak fasilitas umum yang ada di daerah-daerah kita. Ya, benar sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya. Jadi, vandalisme juga membuat lingkungan terlihat kotor dan tidak nyaman. Iya, benar sekali ya. Jawaban dari teman-teman kalian tadi. Nah, di sini nanti kalian akan Ibu berikan sebuah artikel ya, artikel tentang vandalisme. Nah, setelah itu kalian akan menjawab 3 pertanyaan. Nah, untuk itu kalian harus membentuk kelompok dulu. Kelompoknya terdiri dari 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silahkan bentuk kelompoknya. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi ya atau bahan ajar kepada kalian untuk kalian mengerjakan soal-soal tentang penyimpangan atau vandalisme tadi. Makasih, Bu. Ya, makasih banyak Ibu. Nah, tadi kalian disuruh untuk menjawab
pertanyaan. Nah, silakan kalian jawab ketiga pertanyaan tersebut. Nah, ini tadi ketiga pertanyaan yang ditanyakan, yaitu kalian disuruh untuk mencari faktor yang mendorong individu melakukan tindakan vandalisme. Terus, bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari vandalisme terhadap masyarakat setempat? Terus, apa strategi pencegahan yang efektif untuk mengurangi kasus vandalisme di area publik? Nah, mungkin kalian bisa menjawabnya, berdiskusi ya. Di kertas di buku. Iya. Bagaimana kelompok 1? Apakah kalian sudah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan sosial? Sebanyak ini sudah ada sih Bu, ada kepikiran tentang Iya. Nanti bisa ditambahkan lagi ya. ya. Bagaimana? Kelompok 2 sudah bisa? Bisa Bu. terhadap fasilitas publik. Itu bisa dicari yang nomor 2. Ya, ada. Mana? Apa ada yang ditanyakan? Coba Bu. Bagaimana Ragil? Apakah bisa menjawab? Sejauh ini udah dapat sih Bu. Iya, tinggal nulis saja. Iya, bagus ya. Nah, itu artikelnya ya di depan. Kasus pertama September 2020.
Apakah sudah selesai? Sedikit lagi. Ya. Sudah selesai semua? Ya, sekarang kita akan menanyakan presentasi kita. Silahkan kelompok pertama maju ke depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Ahmad Akilawarta. Teman saya Saya seorang Menabadia. Saya Muhammad Fadila. Dampak sosial dari vandalisme adalah penurunan rasa nyaman dan aman di ruang publik karena masyarakat merasa ruang tersebut tidak lagi terawat atau dihormati. Secara ekonomi, kerusakan fasilitas publik memerlukan biaya perbaikan yang besar, seperti dalam kasus ini, di mana biaya perbaikan mencapai Rp10.000. Setelah itu, pengunjungan mungkin berkurang yang mempengaruhi ekonomi lokal. Lalu yang ketiga, apa sih strategi pencegahan yang efektif untuk mengurangi kasus vandalisme di area publik? Salah satu strategi adalah meningkatkan patroli keamanan dan memasang pengawas di area rawan vandalisme. Selain itu, menyediakan area legal untuk berekspresi seperti demokrasi yang sah bisa mengurangi kecenderungan remaja melakukan vandalisme. Ya, silakan kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan Sarwani. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarwani dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, mengapa remaja seringkali menjadi pelaku utama dalam tindakan vandalisme? Terima kasih kepada Syarwani. Jadi sini saya ingin menjawab terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa remaja adalah perubahan kondisi dari anak-anak ke masa dewasa ini. Seperti kita ketahui bahwa remaja itu kan ada yang namanya ingin coba kekayaan. Jadi remaja itu lebih cenderung lebih rentan terhadap pengaruh teman sebayanya, bahkan ingin mencari identitasnya sendiri. Mereka itu mungkin merasa terdorong untuk melakukan yang namanya vandalisme agar dia itu tuh diterima bahkan oleh kelompok atau sebagai kelompok yang dia inginkan, atau sebagai cara mengekspresikan ketidakpuasan dia terhadap kondisi sosial yang telah ada. Gitu. Bagaimana Sarwani? Bisa dimengerti, Bu? Ya. Silakan kelompok yang lain, apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rabian. Pertanyaannya, apa peran lingkungan seperti kurangnya pengawasan dalam meningkatkan vandalisme? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ingin menjawab pertanyaan dari saudara Febri. Jadi, lingkungan yang kurang terawasi atau memiliki fasilitas publik yang tidak terawat bisa menjadi pemicu vandalisme karena pelaku merasa lebih bebas untuk melakukan tanpa takut ketahuan. Bisa dimengerti. Ya. Silakan kelompok 1. sekian dari hasil presentasi kami. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Pertanyaan pertama, apa faktor yang mendorong individu melakukan tindakan vandalisme di ruang publik? Nah, jadi salah satu faktor utama adalah pengaruh kelompok atau teman sebaya, di mana seseorang merasa didorong untuk terlibat dalam vandalisme agar diterima oleh kelompok. Kurangnya kegiatan positif bagi remaja di lingkungan sekitar juga bisa menjadi pendorong karena mereka mencari
bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari vandalisme terhadap masyarakat setempat. Presentasi kami pada kesempatan kali ini saya akan buka sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk kelompok-kelompok lain memberikan pertanyaan kepada kami. Ya, silakan kelompok lain untuk bertanya. Izin bertanya, perkenalkan sebelumnya saya Kristina Jadika. Apa contoh nyata dampak ekonomi dari vandalisme di area publik? Selain biaya langsung untuk memperbaiki fasilitas, vandalisme bisa mengurangi minat pengunjung ke area yang terdampak sehingga memenuhi pendapatan usaha kecil di sekitar lokasi tersebut. Misalnya seperti pedagang kaki lima. Tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jadi dari hasil presentasi yang kalian sudah sampaikan tadi, kita dapat mengetahui bahwa penyimpangan sosial termasuk vandalisme ini adalah menyebabkan beberapa faktor, dan selain beberapa faktor juga berdampak ya, dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar. Nah, oke, sekarang silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing. Nah, tadi kalian telah melakukan diskusi dengan baik ya, dan kalian tadi juga sudah mencari solusi bagi permasalahan ini dengan kreatif. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, Ibu akan membagikan tugasnya. Ya, sekarang silahkan kerjakan tugas yang telah Ibu berikan ya. Sudah selesai? Ya, silakan kumpulkan tugasnya ke depan. Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking ya. Nah, silahkan kalian ikuti Ibu. Silahkan berdiri. Ya, kita mulai. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Ya, terima kasih. Apakah ada dari kalian yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Total Farezi. Dari hasil materi yang Ibu dan teman-teman tadi sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah vandalisme, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas-fasilitas umum dan juga memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku-pelaku vandalisme. Ya, silahkan duduk. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Kristina Jadika. Saya setuju apa yang tadi dikatakan oleh Hatta. Saya ingin juga menambahkan pentingnya program edukasi di sekolah-sekolah tentang perilaku yang merugikan seperti vandalisme, sehingga vandalisme yang ada di sekitar kita dapat dikurangi atau diminimalisir, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin menambahkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kesimpulannya penyimpangan sosial.
Nah, penyimpangan sosial ini adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Faktor penyebabnya yang pertama bisa pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan karakter, terus pencarian jati diri. Nah, apalagi seperti kalian ini kan masa muda, masa mencari jati diri, serba ingin tahu ya, rasa ingin tahunya besar. Jadi kalian itu kalau tidak bisa akan terjebak pada hal-hal yang negatif ya. Terus tekanan dari kelompok, nah itu bisa juga menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan ya. Terus kehilangan rasa hormat terhadap properti. Nah misalnya karena itu adalah orang lain yang membuat atau menghasilkan, nah kalian dengan seenaknya merusak properti milik orang lain. Ya. Selanjutnya dampak sosial dan ekonomi penyimpangan sosial. Nah, jadi dampak dari penyimpangan sosial itu bisa berupa kalau dari dampak sosialnya ketidaknyamanan, hilangnya rasa aman, terus citra lingkungan menjadi buruk ya. Nah, karena misalnya terjadi vandalisme, coret-mencoret, otomatis lingkungan kita yang tadinya bersih menjadi buruk ya kan? Karena apa? Karena banyaknya coretan-coretan ya. Terus dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi bisa biaya perbaikan. Nah, berdampak kan pada biaya perbaikan. Otomatis pemerintah itu memperbaiki kembali yang sudah dirusak tadi diperbaiki lagi dan akhirnya menambahkan biaya ya. Terus penurunan nilai properti. Nah, selanjutnya solusi mengatasi penyimpangan sosial. Yang pertama meningkatkan pendidikan karakter ya. Jadi untuk untuk mengatasi hal tersebut kita perlu mendidik kembali ya karakter kita supaya lebih baik lagi. Terus yang kedua membangun kesadaran kolektif. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Senang. Ya, senang ya. Terus pengalaman berharga apa kira-kira yang kalian dapatkan setelah mempelajari pelajaran hari ini? Mengetahui tentang vandalisme. Iya, benar sekali ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Wisnu maju ke depan untuk memimpin doa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah walhiqna bis-sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Masanya itu. Ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salah hilap Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi